Aisyah hebat, Aisyah tangguh, Aisyah berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Anggit Kusmartiwi, Sekretaris Pimpinan Ranting Aisyah Nitikan, di kesempatan sore hari ini hadir di hadapan para jamaah sekalian dalam acara Ngabuburit Aisyah Nitikan 1447 Hijriah. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Apa itu Gerakan Lumbung Hidup? Gerakan Lumbung Hidup adalah gerakan pemberdayaan perempuan untuk menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan. Jadi kita mengajak para warga Aisyah, jamaah Aisyah untuk bersama-sama memanfaatkan pekarangan maupun halaman yang ada di rumah kita untuk menanam tanaman yang bisa bermanfaat untuk konsumsi keluarga. Tanaman apa saja yang bisa kita manfaatkan? Ada tanaman lumbung hidup seperti tanaman jagung, singkong, ketela, dan lain-lain. Selain itu juga ada tanaman warung hidup. Tanaman warung hidup seperti tanaman sayur, bayam, cabai, sawi, dan lain sebagainya. Ada juga tanaman apotek hidup seperti tanaman obat-obatan yang bisa kita manfaatkan untuk mengobati keluarga yang sedang sakit. Nah, pemanfaatan halaman tersebut selain untuk penanaman, kita tanami berbagai macam tanaman yang bermanfaat, juga kita manfaatkan untuk peternakan maupun perikanan. Di halaman kita yang mungkin tidak seberapa luas, bisa kita manfaatkan dengan bisa beternak ayam, kita manfaatkan dengan membuat kandang-kandang kecil ataupun membuat kolam-kolam kecil yang bisa kita berikan ikan yang nanti bisa kita konsumsi apabila sudah saatnya panen. Gerakan lumbung hidup tadi tentunya bermanfaat bagi warga Aisyah, terutama untuk ketahanan pangan keluarga, sehingga warga Aisyah tidak lagi mengalami kesulitan saat adanya kesulitan pangan, sehingga kita tinggal memetik apa yang sudah kita olah, apa yang sudah kita kelola, apa yang sudah kita manfaatkan dari pekarangan kita untuk kita konsumsi kembali untuk keluarga, sehingga terjadi ketahanan pangan keluarga. Selain itu dalam kesehatan, dengan adanya gerakan lumbung hidup Aisyah tadi juga akan menjaga kesehatan keluarga, karena tentunya kita bisa menyiapkan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang untuk putra-putri kita, sehingga bisa kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga kesehatan keluarga agar tidak rentan terkena penyakit dan menjadi generasi yang tangguh dan sehat. Selain itu dalam peningkatan ekonomi, dengan adanya pemanfaatan pekarangan untuk kita tanami berbagai macam tanaman hasil yang sudah kita peroleh, selain untuk konsumsi keluarga juga bisa kita jual untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Nah, dari gerakan lumbung hidup tadi harapannya agar warga Aisyah, khususnya Aisyah Nitikan yang ada di Ranting Nitikan, bisa bersama-sama memanfaatkan gerakan lumbung hidup tadi untuk ketahanan pangan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga untuk menjaga kesehatan keluarga agar menjadi generasi Islami yang tangguh. Nah, selain itu, selain adanya gerakan lumbung hidup Aisyah, dari apa yang sudah dikonsumsi oleh warga Aisyah, sudah dimanfaatkan oleh warga Aisyah, tentunya akan menghasilkan sisa dari hasil konsumsi tersebut. Sisa tersebut berupa sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, tentu kita semua sudah tahu
bahwa pengelolaan sampah itu ada 3 R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kita berusaha untuk mengurangi sampah dengan cara kita tidak menggunakan kemasan-kemasan sekali pakai dan lebih memilih untuk menggunakan kemasan yang bisa kita pakai berulang kali. Kemudian reuse. Reuse adalah bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa dari konsumsi kita untuk kita olah kembali menjadi kompos untuk sampah organik ataupun menjadi kerajinan tangan dan lain-lain sebagainya untuk sampah anorganik. Selain itu juga ada recycle atau daur ulang, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai untuk kita pergunakan menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Akan tetapi, yang lebih penting dari itu adalah reduce, reuse, recycle adalah bagaimana kita refuse. Refuse itu adalah menolak. Jadi kita mulai dengan kita menolak barang-barang yang nanti kemungkinan akan menghasilkan sampah yang tidak bisa kita olah kembali. Nah, Aisyah Nitikan sudah memulai dengan gerakan mengurangi dan menolak sampah tersebut dengan cara tiap mengadakan berbagai kegiatan seperti kajian, pengajian maupun rapat-rapat di lingkungan Aisyah, kita berusaha untuk tidak menghasilkan sampah dengan cara memakai kemasan yang bisa dipakai berulang. Seperti contohnya kita memakai gelas yang bisa kita pakai berulang lagi, kemudian kita memakai piring-piring kecil yang kita jadikan sebagai tempat untuk menyajikan hidangan untuk para jamaah. Kita bayangkan selama kepengurusan Aisyah Nitikan periode ini yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, yang sudah kita mulai dengan menggunakan kemasan yang berulang. Misalnya untuk satu jamaah itu membutuhkan satu dus snack yang beratnya 250 gram tiap sentimeter. Nah, itu kita hitung saja. Jadi tiap bulan di pengajian di Aisyah Nitikan sendiri ada 2 pengajian, di mana 2 pengajian tersebut yaitu pengajian Rabu Pon dan Jumat Pahing. Dalam waktu 1 tahun berarti ada 24 pengajian. Dalam waktu 3 tahun ada 72 pengajian, dikali jumlah jamaah dengan rata-rata 75, kemudian dikali berat rata-rata dus sampah yang dihasilkan, itu menghasilkan kurang lebih 1.350.000 gram tiap meternya, atau setara dengan 1.350 kg sampah. Nah, itu sebagai gambaran bahwa alhamdulillah selama 3 tahun ini Aisyah Nitikan sudah berusaha mengurangi sampah, sudah membantu mengurangi sampah kurang lebih 1,35 ton selama 3 tahun ini. Itu baru pengajian di Aisyah Nitikan saja. Nah, apabila hal tersebut juga kita terapkan ke pengajian-pengajian lain di wilayah ranting Nitikan, tentunya akan semakin banyak sampah yang bisa kita kurangi, sehingga kita tidak perlu melakukan pengolahan sampah, karena sejatinya sebelum reduce, reuse, recycle itu kita harus refuse dulu, menolak dulu, baru kemudian setelah timbul sampah kita lakukan 3R. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, harapannya agar bahwa gerakan lumbung hidup ini benar-benar kita lakukan secara bersama-sama, sehingga kita bersama-sama bisa membentuk ketahanan pangan. Selain itu kita juga berusaha menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat dengan cara mengelola kembali sampah yang kita hasilkan, kemudian menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Fastabiqul khairat, albiru manitako.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.